Kenalkan, nama saya Aurelia Catherine Rai dari kelas TIB Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Sentimen dalam Chatbot untuk Kepuasan Pelanggan pada Studi Kasus Halodoc. Di sini terdapat daftar isinya, kemudian bab 1 latar belakang. Satu latar belakang, teknologi komunikasi meningkatkan efektivitas interaksi, termasuk dalam layanan digital seperti Halodoc, platform kesehatan digital di Indonesia. Halodoc mempermudah akses ke konsultasi online dan pemesanan obat, tetapi chatbotnya menghadapi tantangan dalam memahami kebutuhan emosional pengguna yang dapat menurunkan kualitas interaksi. Penelitian ini menganalisis sentimen, potensi integrasi analisis sentimen untuk meningkatkan respon empatik chatbot Halodoc dan dampaknya terhadap kepuasan pengguna layanan kesehatan digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana implementasi analisis sentimen dalam chatbot Halodoc dapat meningkatkan kemampuan chatbot dalam mengenali dan merespon emosi pengguna secara empatik serta dampaknya terhadap kualitas interaksi dan kepuasan pelanggan dalam layanan kesehatan digital. Kemudian pada batasan masalahnya yaitu agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang, maka penelitian ini akan berfokus pada analisis sentimen dalam chatbot di Halodoc, yaitu sebuah platform layanan kesehatan digital di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teknologi analisis sentimen dapat meningkatkan kemampuan chatbot dalam merespon pengguna dan dampak terhadap kualitas interaksi dan kepuasan pengguna. Penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis pengembangan chatbot seperti algoritma pemrograman, melainkan lebih berfokus pada kualitas interaksi dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Dan juga penelitian ini akan terbatas pada konteks layanan kesehatan digital, khususnya dalam konsultasi medis online di Halodoc. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu mengevaluasi efektivitas penerapan analisis sentimen untuk meningkatkan persepsi dan respon emosi pengguna oleh chatbot Halodoc dalam layanan medis online. Lalu menganalisis hubungan yang terjadi antara kemampuan merespon emosi pengguna oleh chatbot dengan tingkat kepuasan pelanggan pada layanan medis online Halodoc. Mengidentifikasi pola-pola emosi dari pengguna yang muncul selama terjadinya interaksi dengan chatbot Halodoc dalam mengembangkan respon yang lebih personal dan empatik. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Kemudian penelitian terdahulu yaitu penelitian mengenai analisis sentimen dan penerapannya dalam teknologi chatbot telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Studi-studi ini telah memberikan wawasan penting mengenai cara analisis sentimen dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi pengguna, memahami pengguna, serta memberi pengalaman yang lebih personal. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini, yaitu penelitian pertama dari Siva Kolunda dan Yaka Murti yang mengembangkan chatbot adaptif berbasis LSTM dan BERT yang meningkatkan respon empatik melalui analisis sentimen, meskipun implementasi teknis kurang terperinci. Kemudian penelitian kedua dari Geoffrey Nyongesa, Kelvin Omieno, dan Daniel Otanga, yaitu meneliti chatbot AI di Kenya yang mampu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, namun hasilnya terbatas pada sektor telekomunikasi. Kemudian selanjutnya penelitian yang ketiga dari Angela Juipa, Luis Guzman, dan Edgar Diaz mengembangkan chatbot GPT
3.5 dengan analisis sentimen yang meningkatkan kepuasan pelanggan 80% meski dengan sampel kecil dan cakupan industri terbatas. Kemudian yang keempat dari Siti Alika Mariha, Iwan Sukocot, dan Cecep Safaatul Barakah, dan Nurila Jamil Ajmawati Novel. Melalui studi literatur pada kata AI menunjukkan AI membantu strategi bisnis, tetapi kurang menyoroti etika privasi dan aplikasi praktis. Kemudian penelitian yang kelima yaitu dari Shanshan Yi dan Xiaofang Liu menggunakan pembelajaran mesin untuk analisis sentimen yang meningkatkan akurasi rekomendasi produk, tapi masih terkendala dalam memahami konteks emosi. Kemudian ini tinjauan pustakanya, definisi dari analisis sentimen, sebuah pendekatan komputasional yang digunakan untuk memahami serta mengolah ekspresi emosional dalam bentuk teks. Teks pendekatan ini memungkinkan untuk menelusuri makna yang lebih dalam dari sebuah teks baik tersurat maupun tersirat. Kemudian definisi dari chatbot yaitu program berbasis AI dan NLP untuk berinteraksi secara efisien melalui teks. Digunakan di berbagai platform untuk layanan dan informasi. Dalam kesehatan, chatbot memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan informasi terpercaya menjadi saluran komunikasi yang kredibel. Kemudian definisi dari Natural Language Processing atau biasa disebut NLP adalah cabang AI yang memungkinkan komputer memahami bahasa manusia, sementara text processing mengolah teks untuk analisis sentimen seperti identifikasi positif atau negatif. Kemudian definisi dari kepuasan pelanggan ialah hasil penelitian subjektif yang didapatkan setelah pelanggan membandingkan pengalaman nyata terhadap suatu produk atau layanan dengan harapan awal mereka. Kemudian aplikasi Halodoc adalah aplikasi layanan kesehatan berbasis digital di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan secara online dengan cepat serta efisien. Kemudian bab ketiga adalah metodologi penelitian. Di sini metode pertama yang digunakan adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data dari log percakapan chatbot Halodoc selama 6 bulan dengan memastikan anonimitas, persetujuan terkait, dan pembersihan data untuk relevansi analisis. Kemudian yang kedua adalah pra-pemrosesan data. Dilakukan melalui tokenisasi, stemming, penghapusan stop words, normalisasi teks, dan pemeriksaan kesalahan teks untuk meningkatkan kualitas data. Kemudian selanjutnya yang digunakan adalah pelabelan kata. Percakapan dilabeli menjadi sentimen positif, negatif, atau netral menggunakan metode manual atau semi-otomatis. Kemudian pelatihan model. Dataset dibagi menjadi data latih 70%, data validasi 15%, dan data uji 15% untuk melatih, mengatur parameter, dan mengukur performa model. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi model. Kinerja model diukur dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengevaluasi prediksi sentimen. Sekian presentasi proposal dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.